Cybercrime atau kejahatan cyber terkait data security sangat sering terjadi terlebih dalam dekade terakhir, termasuk pada data kesehatan. Data kesehatan merupakan data pribadi yang bersifat spesifik, sensitif, dan rahasia yang harus dilindungi terlebih pada saat pandemi seperti saat ini. Ketika data kesehatan yang begitu kompleks didigitalkan dan dipindahkan melintasi batas-batas organisasi dan sistem kesehatan, maka kita dihadapkan pada pertanyaan besar tentang bagaimana tingkat keamanan dan kerahasiaan data kesehatan di Indonesia, juga apa yang menjadi prioritas pemerintah dan kita untuk meningkatkan keamanannya. Dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kebocoran data terjadi di aplikasi Electronic Health Alert Card atau EHAC yang lama. Pandemi COVID selain menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup bangsa, juga mengancam keamanan data di aplikasi EHAC, Electronic Health Alert Card. Sekitar 15 Juli 2021, lebih dari 1,4 juta terjadi kebocoran data di aplikasi tersebut, di mana data yang bocor meliputi beberapa ID pengguna, seperti kartu tanda penduduk, paspor, data akun EHAC, data hasil tes COVID-19, serta data 226 rumah sakit di Indonesia. Menurut jubir BSSN, terjadinya EHAC merupakan Trade Information Sharing, di mana hal tersebut terjadi karena adanya pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang mempunyai izin terhadap keamanan cyber. Dampak yang ditimbulkan dari kebocoran data EHAC ini terjadi cukup luas, sebab merembet tak hanya pada pengguna, tetapi juga seluruh infrastruktur terkait EHAC Kemenkes. Selain data terkait tes COVID-19 yang dipaparkan sebelumnya, data seperti nomor ID, nama lengkap, nomor ponsel, pekerjaan, gender, paspor, foto profil yang dilampirkan ke akun EHAC, data orang tua atau kerabat, hingga detail akun EHAC juga ikut terekspos. Kemudian data staf EHAC seperti nomor ID, username akun EHAC Kemenkes, dan alamat email juga. Selain itu terdapat data rumah sakit dan klinik yang memuat informasi seperti berapa banyak tes yang dilakukan setiap hari dan jenis penumpang mana yang diperbolehkan di rumah sakit tersebut. Kebocoran data pribadi pengguna seperti ini berimplikasi pada phishing atau penipuan yang memanfaatkan informasi yang bocor, peretasan hingga pemalsuan identitas. Selain itu, dapat menjadi peluang cybercrime economy, yaitu data kompleks yang bernilai tinggi ini dapat diperjualbelikan dan menjadi insentif secara finansial bagi pelaku kejahatan. Sedangkan bagi organisasi atau lembaga pelayanan kesehatan, dampaknya adalah berkurangnya kepercayaan publik dan menurunnya reputasi. Upaya pencegahan keberlanjutan kebocoran data pada aplikasi EHAC yang lama telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah bekerja sama dengan Kominfo dan pihak yang berwajib untuk mencegah keberlanjutan kebocoran data tersebut, dan hal itu telah selesai dijalankan. Sementara upaya yang lain yang dilakukan adalah dengan memindahkan semua data dengan keamanan yang tingkatnya jauh lebih tinggi pada Pusat Keamanan Data Nasional dengan berbagai macam proteksi atau perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Hal yang lain yang lebih penting lagi adalah pemerintah telah menutup aplikasi EHAC sehingga sudah tidak bisa lagi dipakai dan mencegah keberlanjutan kebocoran tersebut. Upaya yang lainnya adalah dengan menyediakan aplikasi Peduli Lindungi yang jauh lebih aman dan lebih dapat dipercaya tingkat kepercayaan dalam penyimpanan data masyarakat. Sehingga masyarakat juga diminta oleh pemerintah untuk kooperatif dengan menonaktifkan segala bentuk kegiatan atau aplikasi EHAC dan beralih kepada aplikasi Peduli Lindungi untuk penyimpanan data nasional semua warga negara. Tindakan preventif terhadap kebocoran EHAC.
Sebenarnya kebocoran data e-hak ini berawal dari data pribadi kita yang tersebar. Jadi kita memang perlu waspada terhadap berbagai penyalahgunaan. Sehingga nanti jangan sampai ada terjadi penipuan juga. Ini tidak hanya masalah data kesehatan ya. Kita bisa melihat juga bagaimana pihak marketing yang suka mengganggu kita gitu, suka melakukan aksi teror dan menyebabkan kita menjadi tidak nyaman begitu. Maka ada beberapa hal sebenarnya yang harus kita laksanakan agar tindakan e-hak seperti ini tidak bocor lagi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memang harus bijak menerima informasi. Jadi kalau ada informasi-informasi yang masuk ke WA kita, SMS, ke handphone kita, jangan mudah mengiyakan informasi tersebut gitu. Karena mungkin sebenarnya data tersebut sudah kita dapatkan begitu, atau kita berikan kepada tenaga medis. Kemudian juga kalau kita punya email misalnya di handphone kita, secara berkala itu memang harus kita ganti begitu. Lalu berbicara tentang email, nah ini hati-hati juga. Jangan sampai buka email atau tautan yang mencurigakan. Maka manfaatkan juga email itu secara bijak begitu. Dan tentunya juga kita sebagai aparatur sipil negara harus bersama-sama ya mampu melakukan edukasi terhadap masyarakat dan teman-teman begitu agar bijak dalam bertukar informasi dengan pihak manapun sehingga memang nanti tidak terdapat lagi ya kebocoran data ya, apalagi terkhusus ya data e-hak ya yang beberapa waktu yang lalu lumayan menghebohkan